Bagi kita semua salam sejahtera. Saya ingin membagikan satu renungan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Tema renungan yang saya berikan adalah melalui baptisan kita memiliki tugas yang baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baptisan tidak hanya menunjukkan bahwa kita sudah memiliki status yang baru, tetapi juga menyatakan bahwa orang percaya memiliki tugas yang baru. Yohanes menyatakan bahwa orang yang bertobat harus menunjukkan buah-buah pertobatan. Ini memberikan penegasan bahwa gadum akan dikumpulkan di dalam lumbungnya, tetapi debu dan jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 17, orang-orang yang sudah dibaptis haruslah memahami bahwa di dalam dirinya telah meletak tugas mulia, yaitu menjadi saksi atau garam dan terang bagi dunia, baik melalui perbuatan-perbuatan yang baik, hidup dalam kemurahan hati, menolong orang yang miskin dan susah, hidup dalam keadilan dengan tidak memeras atau merampas, hidup dalam kebijakan dan tetap menyatakan kebenaran Injil seperti yang dilakukan Yohanes. Demikian juga teladan Yesus. Telah dia dibaptis, tentu Yesus dibaptis bukan sebagai tanda pertobatan karena Yesus tidak berdosa, tetapi sebagai penabisan dan proklamasi untuk memulai tugas yang baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-21 dan 22, Ia memberitakan Injil ke segala bangsa, demikianlah juga para pengikutnya harus menjadikan pemberitaan Injil sebagai prioritas utama. Yesus berkata, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Inilah tugas baru itu. Tidak mudah menjalankan tugas yang baru itu karena ada pertentangan dari banyak kalangan. Ada pencobaan dari iblis dan penderitaan atau salib, tetapi juga adalah konsekuensi iman yang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baptisan merupakan tanda bahwa kita adalah pengikut Allah. Kita telah dipersatukan dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Melalui iman kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, satu nama, satu status rohani yang kekal. Namun kita tidak hanya menyandang nama, tetapi ada tugas mulia. Kita hidup untuk tujuan Allah, menjadi saksi bagi dunia, dan kita menjakini janjinya yang tidak akan meninggalkan kita anak-anaknya. Berfokus kepada kesulitan itu sendiri, tetapi tetaplah berfokus kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, dan tetap percaya bahwa Ia akan menuntun kita dalam kehidupan ini menuju kehidupan yang kekal, tetapi setia mengikuti Yesus. Demikian renungan kita.